Halo, selamat pagi, Siang sore. dan malam. Ya, kita sekarang ada di Nagara Coffee yang untuk lokasinya itu di Jalan Empu Kanwa. Bagi teman-teman yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur, bisa mampir ke sini ya. Tempatnya asik sih. Tempatnya asik. Apalagi untuk kalian cari tenang-tenang tuh, Malam bener-bener syahdu lah pokoknya. malam malah lebih enak lagi. Oke, halo, kembali lagi bersama saya juga. Saya Noval dan juga ini teman saya, Salman. Oke. Ini episode kedua ya dari podcast kita. Tahu kalau nanti ada tag yang ketiga tapi diupload yang ketiga dulu. Nah, nggak tahu deh. Pokoknya ini adalah video lanjutan dari podcast yang sebelumnya. Ya. Bukan lanjutan sih, ini episode berikutnya lah pokoknya ya. Pembahasan berikutnya. Ya, jadi tentang street fotografi. Tetap tentang fotografi di mana kita bergelut di dunia fotografi, terutama di street fotografi. Ya. Jadi mungkin paling simpel gini aja sih. Gimana? Bahasa apa kali ini? Street fotografi itu menurutmu gampang atau susah? Hal simpel itu. Bukan simpel tapi agak susah. Kalau menurutku sih semua susah sih kalau di fotografi. Pasti. Pressure-nya ada apa? Ada di masing-masingnya itu ada pressure-nya sendiri-sendiri. Termasuk di street fotografi, pressure-nya juga cukup gede. Kalau boleh tahu di Mas Salman sendiri nih, kesulitannya di street fotografi apa? Malunya awal-awal itu. Kenapa kok bisa malu? Karena kalau street fotografi itu kita gak hanya berani buat motret orang asing, orang random di jalan yang kita nggak tahu mereka mau difoto apa enggak. Ya. Tapi kita juga bergelut dengan diri sendiri. Kayak aku ini turun ke jalan dilihatin orang banyak, kira-kira gimana ya respon mereka? Kira-kira kita dilihat kayak gimana ya sama mereka? Apalagi kalau udah pakai istilahnya kamera yang proper, habis itu udah pakai mungkin di tiap komoditas pun tiap orang itu punya istilahnya outfitnya masing-masing, seperti entah rompi atau apa yang membuat dia itu seperti ada identitas gitu kan. Kalau Mas Nopal gimana? Jujur kalau aku sih susahnya apa? Susah itu paling nangkep momen sih yang paling susah. Kadang tuh nyari, mungkin kita kalau jalan kaki biasa, kita nggak terlalu peduli sekitar. Tapi di saat pas kita kayak pegang kamera dan di pikiranku, wah, street fotografi nih, cari momen. Jadi kayak kita sebutnya orang apa ya, linglung. Karena kita tengok kanan, tengok kiri, atas, bawah, apapun kita cari. Iya sih. Entah dari objek yang diam, orang bergerak, ataupun ada orang yang mungkin sedang komunikasi tapi dapat angle yang bagus. Dan itu kadang momen juga, anjir lewatnya cuma bentar. Kadang gak enaknya itu kalau kita nemu momen pas, kita bidik, tapi hasilnya jelek. Kadang bisa autofocus atau underexpose, overexpose. Nah itu sih, jadi tiba-tiba pas kita udah dapat momen, anjir, malah fotonya jelek. Itu bener-bener susah sih. Itu bener-bener nggak bisa diulang. Kadang momennya oke, kalau emang kita ngefotonya objek yang diam, jadi bisa lebih enak kan. Jadi kita bisa nyari angle, ini. Sedangkan kalau momen sekilas, anggapanlah orang bertegur sapa lah. Orang bertegur sapa, jadi kan, dia juga balas gini. Nah, pas mereka berdua angkat tangan seperti itu kan, sekian detik. Dimana kita harus siap set. Ya, kadang kita gini udah telat. Iya, kadang udah telat. Jadi susahnya nangkep momennya ya. Kalau diri sendiri malu. Kalau diri sendiri malu, jujur awal pasti malu karena ya namanya juga pertama kali. Tapi setelah sekian lama semakin sering foto walk ataupun kita melakukan street fotografi, jadi kayak kita makin pengen ngobrol sama orang supaya kita dapat, entah nanti mereka bakal mau difoto atau enggak, at least kita ngobrol dulu. Nanti kadang-kadang kan itu, Pak mau difoto nggak? Ayo tuh kan saya. Itu bener-bener apa ya, kayak anjir lah, street fotografi ini kayak sebenarnya seru tapi ada kayak rasa menyesal dikit karena susah banget cari momennya. Terus kalau menurutmu dari kesusahan itu udah nemu cara buat menguranginya nggak? Kalau sampai total kayaknya nggak mungkin, pasti kita tetap dapat. Pasti sih.
kayak misalnya miss momen pastilah. Miss momen pasti miss momen. Nggak mungkin kita dapat semua momen. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri biasanya ningkatin kesadaran dulu sih. Maksudnya awarenessku tuh ku tajemin lagi. Jadi kayak misal, wah ini kemungkinan ada momen kayaknya. Jadi udah siap-siap. Kadang pun aku pernah jadi kayak bermatung udah liatin viewfinder gini lah istilahnya, berhenti nanti orang yang lewat dengan momentum yang pas. Jadi cukup lama jadi kayak orang nyiapin bingkainya dulu, nunggu orangnya lewat. Tapi kalau momen-momen yang sekilas kayak orang bertegur sapa ataupun mungkin ada insiden yang benar-benar mungkin itu bisa menjadi dokumentasi yang bagus, itu benar-benar agak susah sih. Iya sih. Itu mungkin dari 10 foto walk cuma dapat 1. Ya, istilahnya 1:10 itu pasti susah lah. Kalau malu? Kalau malu mungkin harus sering-sering ini sih, mulai foto walk terutama ngobrol dengan orang random sih. Iya sih. Kayak misal kita ngobrol dengan orang-orang penjual ataupun orang-orang yang tukang parkir, tukang beca atau siapapun itu yang ada di jalan kita temui, terus kita ajak ngobrol dulu. Jadi dari kita mulai berkomunikasi, kita udah mulai nyambung. Jadi kalau kita mau ngefoto pun kita nggak ada rasa malu. Karena kan biasanya orang-orang yang malu itu karena dia baru megang kamera, terus dia kayak takut mau ngefoto apa. Yes. Karena takut nanti dijudge apalah, dijudge inilah. Iya. Kalau Mas Fari, Mas Salman sendiri nih? Menanggulangi kesusahan kan terutama malu deh. Kalau malu ya, dulu sebenarnya pas 2024 itu pernah nyoba foto walk sendiri, cuman pakai digicam kecil, bahkan sambil ngonten langsung. Awalnya itu takut, benar-benar takut, karena itu suatu hal yang akhirnya baru aku coba. Karena kebanyakan nonton foto walk kok kayaknya seru ya, sambil bikin konten POV street photography kan. Terus coba, anjir, ternyata pressure-nya lumayan gede, apalagi sendiri. Kalau ada teman masih enak. Nah, terus akhirnya caranya ya menanamkan mindset. Cara dengan narasi bahwa iya, tiap orang pasti akan melihat kita aneh, tapi cuma hanya beberapa detik, karena setelah itu mereka akan fokus sama masalah masing-masing. Jadi kayak mereka pasti istilahnya kayak kita ngeliat sesuatu anomali yang mungkin kita cuma melihat itu karena penasaran. Jadi kayak, ngapain sih? Oh, ya udah, lanjut lah. Gitu kan? Kan kadang kita juga gitu, kayak ngeliat anomali di jalan. Terus ya udah kita fokus sama masalah kita lagi. Jadi kecuali kalau emang ada insiden atau apapun itu mungkin baru kita fokus ya. Tapi kalau anomali sekilas biasanya emang gitu sih orang-orang sih. Mayoritas orang-orang seperti itu. Terus bahkan pas foto pertama kali itu langsung ada ngobrol sama orang random juga. Terus aku fotoin, hari berikutnya aku chat, terus aku kasih ke mereka. Anjir, itu lumayan sih. Jadi kayak kita ngebangun relasi juga lah ya. Ya. Meskipun dengan orang yang tidak kenal. Memang kuncinya harus berani lah. Kalau ibaratnya kalau mau street ya jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya jadinya nanti ketika pulang kalian ngerasa nggak puas. Iya, karena penting kalau udah malu sekalian. Karena kalau misal ini ya, anggaplah kita foto nih, foto tapi ternyata kita dapatnya cuma sedikit. Dimana pas kita lagi street photography atau foto walk itu dapat banyak momen, tapi karena kita kalah dengan rasa malu itu, jadinya kita cuma mendapatnya ya anggaplah dari 10 foto kita cuma dapat 1 atau 2 foto doang. Ya. Padahal itu bisa dapat anggaplah 8 lainnya itu bisa jadi momen-momen yang benar-benar wah banget gitu kan. Ya. Tapi emang kalau di foto walk pertama kali pasti hasilnya adalah jelek semua. Ya. Kita practice makes perfect anjay. Yes. Jadi semakin Inggris teman-teman. Itu ada di buku zaman sekolah kita kan. Tapi kan kita bisa tulisan kecil yang di bawah itu. Tapi kan kita bisa menggunakan dengan bahasa Indonesia aja. Itu latihan terus bisa menjadikan lebih bagus. Di mindset practice makes perfect. Anjay. Padahal dulu nggak paham artinya apa. Yang penting kayaknya kata-katanya bagus. Oke, paham aku. Emang sosokan pahamnya susah nih. Tapi emang gitu, jadi banyakin turun aja. Bisa tiap hari, bisa tiap minggu. Nanti lama-lama pasti terbiasa sendirilah.
Makin lama makin jago, nggak mungkin makin lama makin jelek, nggak mungkin. Ya, karena kalau dari aku yang dengar atau ngelihat video atau membaca-baca, kuncinya dari street fotografi itu kita mempertajam awareness sih. Ya, Karena kalaupun ya apa gunanya kalau misal kita turun ke jalan tapi kita nggak punya awareness yang bagus. Awareness pun itu juga bukan cuma terkait momen-momen, tapi bagaimana sudut pandang yang bagus supaya mendapatkan hasil foto yang bisa kita delivery ke orang-orang. Dengan foto itu kita sudah bisa menceritakan loh, ini fotonya terkait apa. Kan itu juga susah kan? susah. Jadi membiarkan foto itu bercerita sendiri itu susah. Bahkan karena kalau foto yang bagus, terutama di street photography, kalau aku nggak salah ya, mungkin kalian ada yang lebih tahu bisa komen. Ya. Kayak apa ya, foto itu kalau yang dia mempunyai makna atau cerita yang dalam, tanpa caption pun mereka sudah terdelivery ceritanya itu. Jadi orang yang melihat pun, wah ini maknanya dalam nih. Ya. Beda kan kalau misal anggaplah kita ngefoto, mungkin ya kita dengan asumsikan kita ngefoto istilahnya orang duduk aja. Orang paling simpel orang duduk. Oke. Dengan orang duduk biasa, kita ngefoto tanpa memperhatikan angle, memperhatikan sudut cahaya yang bagus, yang meskipun gitu kita harus berpikir secara spontan dan sekilas. Itu mungkin kayak misal kita ngefoto ya orang duduk doang, ngapain gitu loh. Ya. Tapi kalau emang dapat cahaya, momentum ataupun juga istilahnya kita tahu cara membungkusnya, itu pasti bakal menjadi, ini foto orang duduk dengan pose seperti ini, mungkin dia sedang memikirkan ini dan sebagainya, kan itu jadi bisa makin menceritakan kalau orang ini memikirkan sesuatu. Iya, jadi kan emang membingkai itu juga salah satu hal yang paling susah sih. Yes. Jujur aku juga sampai sekarang kadang pun kenapa kalau photowalk itu selalu sering ngefotonya dikit, karena aku kadang masih susah nyari bagaimana cara ngebungkus foto-foto ini nggak cuma bagus, tapi bagi audiens ataupun yang melihat itu bisa mendapatkan apa yang kurasakan juga. Apalagi kalau itu masih faktor-faktor lain, belum faktor-faktor lain kayak misal teknis dari kamera atau pengetahuan kita tentang gear ya, benar sih. Itu kan juga memperlambat kita buat nangkep momen itu juga, atau kalau alat nggak terlalu mendukung akhirnya jadi kurang membuka skill kita yang masih ke kunci. Iya sih, anggaplah kita pengen explore sesuatu yang pengen kita coba, tapi karena gear kita nggak mendukung, jadinya kita stucknya di situ-situ aja lah. Dan termasuk gear untuk street photography kayak analog dan digital pun juga, kita pas turun ke jalan pasti beda gak sih? Banget. Karena apalagi analog kita harus nyari ngatur ininya sendiri, apalagi sekali foto cepet kita nggak bisa langsung lihat hasilnya. Kalaupun dapat momen bagus, bisa jadi itu kebakar. Kalau uang banyak nggak masalah. Masalahnya tapi kan berhubung lumayan mahal, jadi per frame-nya ini sangat-sangat diperhitungkan. Iya, kayak kita mau ngemotret itu benar-benar memperhatikan ini settingannya udah bener belum ya. Yang utama itu, karena kalau nggak seperti itu ya apa gunanya ngefoto terus kebakar ataupun gelap gitu kan. Terus ada kesusahan lagi yang mungkin karena kita mungkin belum nyoba ya, nggak tahu kalau Mas Salman ini pernah nyoba memotret street fotografi di malam hari. Itu kan suatu kesusahan lah. Ya. Karena cahaya itu nggak ada, cuma bermodalkan lampu. Apalagi kalau kita pakai kamera-kamera digital, kita mau pakai flash pun juga agak sungkan karena pasti mengganggu. Nah itu gimana tuh? Kesusahan seperti itu menurutmu gimana? Berhubung kita kan udah pernah waktu Car Free Night. Ya pernah. Itu susahnya minta ampun sih. Karena kalau kita berhubung kita pakai DSLR, ya maklum ya belum ada uang. Kita low budget ya. Kita manusia-manusia low budget. Jadi kalau ISO-nya ditinggikan di DSLR itu noise-nya pewarah. Benar. Di layar monitor
kamera itu nggak kelihatan, tapi kalau nanti diedit itu kelihatan. Ya kita pindah filenya ke komputer ataupun mungkin ke HP aja lah. Kelihatan Itu nanti. benar-benar kelihatan sih. Nah, akhirnya tapi kalau ISO-nya direndahkan buat meminimalisir noise, shutter speed-nya nggak bisa cepet. Bener. Nangkep momennya akhirnya ngeblur. Terus bisa jadi ya underexpose. Iya sih. Jadi serba salah. Jadi susah. Jadi caranya gimana ya udah belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Tapi dari pas CFN kemarin itu kita sempat beberapa kali pakai flash juga kan. Iya. Ke orang random. Soalnya kalau nggak pakai flash pun benar-benar flash mendukung banget sih, terutama di minim cahaya. Tapi kalau bisa paling seru tuh kalau misal kita pakai flash eksternal sih. Jujur aku belum pernah nyoba. Tapi kalau ngelihat dari hasil-hasil orang pakai flash eksternal tuh lebih bagus harusnya. Karena kan kita bisa naruh posisi cahaya itu sesuai dengan keinginan kita. Beda kalau kita pakai flash yang bawaan kameranya. Karena cuma dari depan kan. Tapi ya susahnya ya itu masalah teknis. Apalagi kalau gearnya memang bukan yang high end banget ya. Tapi juga pas kita CFN itu kan kita masih kedukung oleh lampu-lampu penjual. Iya sih. Tapi tetap enggak. Aku waktu itu pakai ISO 1600 bahkan lebih itu nggak mendukung sama sekali. Nggak mendapatkan foto yang aku visualisasikan. Karena benar-benar kalau aku sih kemarin nyoba pakai ISO sampai ku mentoke malah 3200 sampai 6400 aku lupa yang pernah aku coba tuh. Emang kita bisa mengangkat cahayanya. Tapi ya benar-benar anjir kayak enggak mending pakai flash lah. Maksudnya benar-benar inilah aneh. Karena mungkin dari keterbatasan gear juga sih ya. Nah, terus juga hal-hal kayak mungkin pernah nggak mengalami kayak dimarahin orang? Bukan orang lagi. Siapa tuh? Bos besar. Bos besar dalam street fotografi. Kayaknya aku tahu siapa itu. Mungkin kalau kalian yang tahu, pasti kalian tahu lah ya. Kalaupun pernah ya beberapa, kita nyebutnya paling enak apa ya? Security. Bukan security. Lebih lagi. Pokoknya ya ada lah, karena tanpa izin pasti. Ya. Polisi. Sebut merek kan. Nah kan nggak masalah. Iya. Kan juga kesalahanku. Iya. Nggak hanya orang kan bebas, mereka nggak mau difoto kan nggak masalah. Iya sih. Yang harus mengerti kan kita sebagai pengendali lensanya. Tapi kan anggapannya kita ngefoto orang yang lagi mengetahui lintas. Kan itu kita bisa ngefoto sebagai Islam menjadikan itu sebagai apresiasi. Wih, ini kerja bener loh. Tapi kenapa kok orang-orang itu pasti beranggapan kayak konotasinya negatif, takutnya narasinya dibelokkan gitu. Nah, itu yang susah kan terus di fotografi itu. Nah, masalahnya waktu itu aku bener-bener di momen yang nggak tepat sama sekali. Karena waktu itu masih baru-barunya setelah demo-demo yang kemarin. Ya, paham. Dan aku nggak pakai kamera profesional. Pakainya Camdi? HP. HP. Jadi orang lebih takut difoto pakai HP daripada pakai kamera. Kamera beneran yang kayak DSLR, mirrorless dan lain-lain. Jadi takutnya mereka difitnah atau dikirim opini di sosmed. Jadinya yang waktu itu aku foto langsung negur aku. Emang negurnya apa yang disampaikan itu benar, kayak misalkan kita orang kalau difoto, kita nggak bisa ngefoto orang random secara nggak bisa ngefoto orang random dengan sesuka hati kita atau kayak tanpa izin. Ya sih, karena di manapun itu pasti adalah orang yang tidak suka dengan difoto secara tiba-tiba tanpa izin sih. Terutama istilahnya kalau instansi-instansi tertentu yang mungkin itu sebagai bisa jadi mencoreng nama baik mereka. Bahkan orang pun juga pasti merasa kayak, bahkan anggaplah kita ngefoto artis lah, tapi kalau saya dijelekkan kan pasti juga mencoreng nama baiknya juga kan. Jadi
mungkin waktu itu dia nggak pengen ada narasi-narasi jelek, Iya sih. karena memang setelah demo itu tadi. Mungkin jadi meminimalisir. Iya. Jadi Karena memang waktu momennya nggak tepat aja waktu itu. mungkin mau nyoba lagi foto seperti itu. Kan kita kalau CFD sering tuh. Ya, Ada kan pasti ada yang jaga tuh. Iseng aja foto. enggak sih guys. Foto tapi diam-diam bisa. Kalau minta izin oke deh. Itu diam-diam lah. Tarik challenge. Ini kan foto orang biasa. Takut kena sentak 2 kali ya. Karena bener-bener nyeremin guys kalau kita niatnya foto buat ya cuma dokumentasi aja tapi tiba-tiba dia samperin, "Woi, ngapain Nggak. foto-foto?" Nggak sampai kayak gitulah. Kira ya kan siapa tahu ada yang seperti itu. Nggak. "Mau ngapain foto-foto?" Nggak aja. Hapus. Terlalu Hapus. berlebihan. Terlalu berlebihan. Ya kan siapa tahu kan. Kalau Mas Nova sendiri pernah dapat momen yang nggak enak nggak? Momen gak enak sih untuk selama ini belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Enak terus ya? Enak terus. Mantep berarti ya? Ya karena saya carinya main aman. Main aman. Main aman ya. Berarti recommended dia join ke komunitas Jombang Morning Photo Walk. Pastilah. Jadi kalau mau foto walk nggak ada teman bisa gabung jadi ada temennya kan. Ya, Karena kalau foto walk sendiri itu resikonya resiko tinggi, tanggung sendiri. malu, tanggung sendiri pokoknya. Udah Kalau sambil bareng-bareng rame-rame kan bisa saling backup lah. saling berbagi masalah. Ya, dan juga saling backup. Jangan berbagi masalah, saling backup coy. Anjir berbagi masalah kayak mending cabut aja langsung. Kan benar. Langsung lepas ini outfit identitas. Nah, saya bukan. Ya, tergantung masalahnya sih. Tergantung masalah. Terus juga kesusahan di street photography banyak banget dan juga dari orang-orang yang bilang lu kalau ngefoto apa yang penting street photography itu ngefoto apa adanya itu juga di satu sisi mungkin ada benarnya tapi di satu sisi juga ada salahnya juga karena kalau dari benarnya mungkin ya emang kita ngefoto apa adanya apa yang ada di sana maksudnya tapi kalau dari kenapa bisa disebut salah ya kita tetap mencari momen dan juga cara membingkai itu tadi seperti yang aku bilang sebelumnya supaya bisa terdelivery ke penonton dan melihat foto itu sebagai suatu seni dan cerita. Kalau menurutmu dari segi itu kan ada yang bilang tuh kayak foto fotografi apa adanya gitu kan. Bebas sih sebenarnya karena memang masuknya fotografi udah ke seni. Tapi juga ini ada masalah kayak privasi. Jangan sampai orang yang nggak mau difoto kita paksa foto, jangan sampai gitu. Ya kan menodong-nodongan banget ya. Jadi sebisa mungkin membuat orang di sekitar kita itu nyaman sama kamera. Ya, karena aku sempat yang ikut salah satu event di salah satu komunitas di Malang. Aja. Di Walking Alam. Jadi aku sempat pas lagi main ke Malang tiba-tiba ada info darimu kan. Terus itu aku lihat wah menarik nih membahasnya terkait street photography dan ada salah satu istilahnya kita teman dari Malang yang dia pernah menjadi istilahnya kayak mungkin wartawan ya jurnalis itu jadi kadang ada loh orang yang kalau zaman dulu dan zaman sekarang mungkin beda ya karena aku kalau nggak salah zaman dulu kalau kita pakai kamera profesional itu pasti dilihatnya wartawan banget jurnalis atau apapun itu dan cara cari amannya mereka misal lagi di suatu tempat musibah mereka kalau memang nggak bisa menggunakan kamera profesional mereka pakai handphone karena mereka pasti dianggapnya adalah warga sekitar. Nah beda dengan sekarang pun HP juga udah bisa ngefoto dan konotasinya bisa jadi jelek kayak misal di foto gini terus wah viral ya kan bahkan kita juga sempat kan kayak misal lagi bawa kamera jalan-jalan tuh ada kan orang bilang wah viral nih pernah kan pernah pas CFD. Nah itu benar-benar ngebuat tuh berpikir kayak iya sih perubahan zaman tuh kayak merubah pandangan orang-orang terkait foto juga sih. Iya sih dari terutama pakai privasi itu yang lebih sekarang lebih dipermudah untuk melanggar privasi bahkan pakai HP pun juga udah bisa sedangkan zaman dulu HP pun cuma bisa memotret nggak bisa langsung upload benar kan. Sekarang
tinggal foto cekrek upload. Itu juga udah bener-bener kayak pengen melanggar privasi orang tuh paling gampang lah sekarang. Iya. Jadinya lebih susah lagi kalau mau jadi street photographer. Karena akhirnya lebih banyak batasan-batasan yang kebentuk di masyarakat. Benar. Karena berkembangnya teknologi ini. Ya di satu sisi bagus, di satu sisi juga memberatkan. Ya, terus juga terkait segi teknik dari street photography, memang street photography itu terkadang mereka dapat momen bagus, tapi juga tekniknya kurang karena mereka mengejar momen itu. Ya. Jadi ya, makanya kadang ada foto yang sekiranya kayak ini kok agak ngeblur agak ini ya, karena mereka ngejar momen kan. Tapi momennya bisa dapat. Momennya bisa dapat, tapi dengan foto yang mungkin tidak sebagus kalau misal kita ngefoto di studio ataupun emang foto produk, foto model atau apapun itu. Yang tadi staging lah. Apalagi kan kalau itu sambungkan terkait teknik dan juga terkait yang tadi permasalahan gampang melanggar privasi, karena kita pengen ngefoto cepat tanpa diketahui juga pasti pengen. Jadi kayak, wih ada momen, kita sudah kayak misal hilang sekejap mata gitu lah. Pernah nggak pas lagi ngebidik entah pakai viewfinder atau live view, tiba-tiba subjek yang mau kita foto itu menatap ke kamera? Ya pernah. Ada rasa apa namanya, kayak takut nggak? Takut pasti ada, karena mereka pasti merasa kayak terintimidasi. Jadi kayak misal mereka berusaha untuk mengintimidasi kita juga dengan cara nanti kau apakan ini, ngapain gitu kan? Ya, jadi kayak nambahin pressure juga. Soalnya ekspresi mereka jadi berubah. Yang awalnya benar-benar menunjukkan realnya, tapi ketika sadar kamera akhirnya ekspresinya berubah. Ya karena kayak merasa terusik lah, karena kayak terganggu lah. Ini ngapain sih foto-foto? Ini ngapain sih foto-foto? Gitu kan? Ya. Pasti kayak ada lah rasa-rasa orang-orang yang difoto pasti ada rasa seperti itu. Bener-bener apa ya? Kalau dibilang street photography seru, emang seru. Seru Bang. Tapi itu tetap diiringi dengan banyak batasan-batasan loh. Dari segi privasi, dari segi apa ya nanti dijelekkan orang lain atau mungkin dihujat ataupun dimarahin, apapun itulah pokoknya terkait lingkungan. Karena street photography itu benar-benar kita menyatu dengan masyarakat. Kalau bisa kita jangan sampai ngebuat orang sekitar kita itu merasa terugikan. Tapi terus karena kita waktu itu sadar hal itu, akhirnya kita kan bikin space itu kan. Iya. Nah itu ternyata ngebug kita sebenarnya. Benar sih. Karena memelihatkan istilahnya kayak identitas. Jadi, itu dari mana sih? Gitu. Jadi orang random, ibaratnya aku ketika ada orang ngefoto aku yang biasa saja, pakaiannya biasa saja, entah pakai kamera, HP atau apapun itu, merasa takut kan? Ini apa ini foto ini? Jangan diviralin, jangan aku bikin salah apa ini? Tapi kalau orang yang ngefoto aku pakai seragam, terus kelihatan profesional, identitas, jadi nggak takut. Aku jadi mikirnya, oh ini wartawan mungkin, oh ini lagi ngeliput keadaan sekitar mungkin. Atau mungkin ini dari media mana? Misalnya kan kalau kita pakai identitas, terutama di komunitas kita tuh, mungkin masih kalau yang mau bikin juga bisa. Jadi kayak misal, terutama kami berdua pasti selalu pakai identitas karena supaya istilahnya mengamankan teman-teman yang istilahnya baru ikut. Jadi meskipun mereka belum ada identitas, at least di situ ada 2 orang yang menggunakan identitasnya komunitas. Jadi merasa mereka itu ini masih lingkup dan komunitas kok, bukan mereka individu. Jadi kalaupun itu kita masih bisa ngebantu backup, dan kalaupun mereka ditanya oleh orang-orang, kita masih bisa bantu menjawab juga karena ini dari komunitas ini, tujuannya ini kan. Bahkan nggak jarang juga kan kita dikira wartawan. Iya, karena benar-benar ya mungkin karena face kita kayak wartawan ya, benar-benar kayak wartawan sih. Coklat-coklat gitu. Terus belakangnya ada tulisannya, tinggal pakai ID card doang tuh. Udah jadi wartawan sih. Udah masuk panggung itu. Padahal kita juga selalu pakai outfit ya, kalau bisa paling santai lah, casual. Tapi tetap kita pakaiin dengan identitas itu supaya lebih orang-orang lebih gampang percaya dengan kita sih. Iya. Jadi mereka nggak merasa
apa ya, privasinya, kalau merasa privasinya dilanggar ya juga gimana ya bahasanya, merasa lebih aman lah. Ya, Dan mereka lebih mempercayakan bahwa foto mereka itu nggak diapa-apakan oleh orang ini. ya, Jadi kita sebenarnya kita sebagai street photographer juga harus ini sih, apa namanya, tanggung jawab dengan foto yang kita jepret. benar sih. Kita nggak boleh main-mainin foto ini, kita nggak boleh edit, kita nggak boleh menarasikan yang jelek. Jadi kita harus benar-benar tanggung jawab sama apa yang kita foto ini. Ya, baik dari individu maupun komunitas. Jadi komunitas itu tujuannya supaya kita tetap istilahnya bukan membatasi ya, kayak melihat oh ini anak-anak nggak sampai menyeleweng lah istilahnya. Ya, Dan juga dari identitas itu kita harus bukan kita harus sih, maksudnya kita ingin ngebangun trust antara dua belah pihak, masyarakat dan juga kita komunitas fotografer. Karena kalau sudah ada rasa trust di antara masing-masing itu lebih enak lah. Jadi ngefoto pun lebih fleksibel, mereka kadang-kadang secara spontan pun langsung pose. Bahkan bisa minta foto kan. Waktu itu padahal waktu itu kita pertama kali kan yang di pasar itu. Bener-bener kita baru face baru jadi. Nggak pakai face waktu itu. Bahkan belum pakai face ya. Pas pertama kali Pas pertama kali iya sih. Bahkan pas malah pakai face lebih dipercaya lagi. Malah orang tanya lebih dari apa nih mas, gini kah gitu. Mungkin karena pembawaan kita yang juga enjoy dan nggak yang sembunyi-sembunyi. Iya. Orang jadi nggak takut. Bahkan kalau orang sembunyi-sembunyi bawa kamera mencurigakan. Iya, mencurigakan. Pasti takutnya ini buat apa, ataupun nanti akan menjelekkan suatu entah pekerjaan, lokasi ataupun apapun itu, pasti kan ada konotasi jelek lah kalau sembunyi-sembunyi. Mending bak-bakan aja udah. Kita gini loh. Kalau nggak mau difoto ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Iya. Aku kemarin itu sempat diskusi sama Gemini dari Google tentang identitas fotografer atau ketika kita lagi masuk ke lingkungan masyarakat untuk motret. Sebenarnya apa ya namanya istilahnya? Kamuflase yang terbaik itu adalah kamuflase yang sangat terlihat. Benar. Jadi kita membaur sama mereka. Jadi mereka nggak merasa kita itu asing. Benar sih. Kayak yang waktu itu kita ke pasar terus motret orang nyanyi itu. Iya. Kita nggak minta izin, kita datang foto, mereka enjoy. Baru pas selesai foto malah mereka tanya. Iya kan? Iya. Ada orang yang tanya, buat apa nih sini? Buat dokumentasi aja apa, bikin apa? Kamu ya ditanya. Iya kayak jadi orang dari jauh pas kau lagi ngefoto, aku tanyain buat apa mas ini? Buat ngefoto ini pak, buat dokumentasi komunitas aja, buat postingan itu. Udah jelasinnya seperti itu secara. Yang penting tujuan kita baik aja. Bukan justru kalau dan juga kalaupun kalian ditanyain ya, misal ditanya ini foto buat apa? Kalau kalian jawabnya ragu, malah makin dicurigai. Iya sih. Tapi kalau susah ngobrol sama orang asing juga tetap ada terbata-batanya akan ngejawab. Iya, tapi at least kita udah tahu tujuan. Kalau memang kita anggapannya tujuannya mau ini, tapi kita ingin nipu lah. Ternyata tujuan kita nggak untuk hal tersebut. Iya sih. Pasti kan terlihat juga. Iya sih. Beda dengan orang yang emang tahu tujuannya, tapi ngobrolnya emang lagi terbata-bata. Iya sih. Ada bedanya. Itulah yang bikin street fotografi unik sih. Seru, menegangkan. Terus juga melatih melatihnya tuh banyak loh, nggak cuma awareness, komunikasi dan lain sebagainya, banyak banget lah. Justru kalau memang orang yang awam banget sama street fotografi tapi pengen nyoba, itu cara melatih awareness yang paling mudah itu yang kemarin sempat viral, color challenge. Oh ya, color challenge. Itu soalnya aku ngerasain waktu dapat katakanlah warna merah, semua objek, semua subjek itu langsung kelihatannya warna merah apa aja. Yeah. Beda kalau kita plong nggak bawa apa-apa, nggak bawa visi misi, turun ke jalan mau motret apa, bingung. Iya. Mau foto apa, kayak apa ya mau difoto ya, gitu bingung kan. Karena kalau ada tujuan, jadi paham mau ke mana. Ya, kayak misal, mau foto ini nih, nyari yang ini doang, entah bentuknya ini, bentuknya itu, yang penting tujuannya nyari yang sesuai dengan dipinginkan.
Jadi sebenarnya color challenge yang kemarin viral itu lumayan membantu sih. Iya, membantu melatih Belajar. awareness. Kadang pun kita jalan ngelewatin banyak warna, istilahnya kita sebut warna merah. Kita lewat banyak banget, ada puluhan Ya, warna merah yang kita lewati, tapi karena kita nggak nyari. ya udah terlintas sih. Itu sama Biasa. kayak itu kan, red car theory. Iya, red car theory. Kalau kita nggak disuruh nyari mobil merah, ya kita nggak bakal pernah tahu bahwa ada mobil merah di sekitar kita. Bahkan paling pun yang istilahnya mengetahuinya pun cuma sekali doang, kayak oh ada mobil merah, udah itu doang. Padahal selanjutnya ada lagi itu kayak mereka ya udah nggak nyari itu gitu. Padahal dengan mobil merah itu mobilnya dengan tipe dan jenis yang berbeda-beda. Mungkin pokoknya kalau kalian yang pengen street fotografi entah dimanapun kalian berada, seru kok, coba aja. Tapi kalau bisa ajak teman lah, 1, berdua aja lah. Istilah berdua pun udah cukup, jangan sendirian kalau emang kalian nggak berani. Kalau berani banget sendirian nggak apa-apa. Ya pokoknya harus lebih tanggung jawab aja. Dan juga kalaupun kalian pengen sendiri ya sekalian latihan mental itu. Ya. Karena pasti kalian ditanyain tanpa ada temen kalian yang nanti menjawab. Jadi benar-benar kalian harus tahu tujuan kalian apa, tujuan mau ngefoto buat apa, mau ngefoto apa itu tahu dulu lah. Jadi biar kalian nggak terlalu bingung pas ditanya orang. Karena kalaupun kalian nggak ada tujuan atau visi misi untuk di saat lagi turun itu pasti susah menjawabnya. Iya sih. Berarti apa kira-kira pesan buat orang yang pengen street fotografi? Dari aku dulu nih. Kalau dari aku mungkin buat kalian yang baru mau turun ya, istilahnya baru mau nyoba street fotografi, saranku mending ngajak teman aja lah. Karena dari situ kalian melatih istilahnya keberanian kalian juga bakal terlatih meskipun bertambah sedikit demi sedikit, karena pasti kalaupun sendiri kalian pasti akan lebih serasa suntuk kalaupun kalian nggak punya tujuan. Iya sih. Dan juga rasa bukan fotonya, maksudnya kalian pasti bingung mau foto apa ya, ngapain ya aku turun ini ya. Nah kalau sama teman kan biasanya kita lagi ngobrol-ngobrol aja, kayak istilahnya kalau ada temen tuh anggapanlah street fotografinya tuh kalian bisa visualisasikan seperti kalian lagi jalan-jalan bawa kamera udah gitu doang. Ya, jadi kayak berdua jalan-jalan bawa kamera, kayak lagi ngobrol jalan-jalan biasa. Ngobrol jalan biasa terus tapi sambil bawa kamera. Terus kalian pas udah nemu objek menarik, foto dari situ aja dulu. Yang paling simpel. Kalau dari Mas Salman? Apa ya? Ini kayak yang dari film apa? Yang Johnny Depp, Minamata. Yang intinya adalah belajar aja. Entah kalian nanti dimarahin, salah, atau fotonya underexpose, overexpose, gak apa-apa. Pokoknya kalian harus turun dulu aja. Nanti kalian pasti akan belajar, nggak mungkin kalian nggak belajar. Karena kalau kalian berandai-andai doang tanpa beraksi, itu sama aja bohong kayak. Bijak banget. Sekali-kali bijak. Biasanya congklak gini. Ya mungkin itu dulu aja dari episode kali ini. Jikalau kalian ada pertanyaan ataupun mungkin ada topik yang ingin dibahas, kalian bisa komen atau mungkin bisa ingin tanya-tanya. Bagi kalian yang domisili di Jombang, Jawa Timur yang pengen join, bisa langsung hubungi IG kita. Dan mungkin kalian bisa juga jangan lupa subscribe ya. Anjir lah, kayak orang-orang ini bodo amat mau subscribe atau enggak, serah kalian pokoknya. Tonton sampai selesai aja lah. Tonton sampai selesai, kita udah seneng pokoknya. Udah subscribe atau enggak bebas, urusanmu pokoknya. Ditonton. Iya, jadi itu aja dari kita. Saya Noval dan saya Salman. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu. Sampai bertemu episode selanjutnya. Tetap memotret. Salam motret.